Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawanku semuanya. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang memperbaiki sebuah monitor komputer. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, serta komentarnya. Kemudian share kepada kawan-kawan sekalian agar channel ini cepat berkembang. Sekarang saya coba hidupkan dulu untuk monitornya. Ya, ternyata monitornya memang benar mati total, tidak ada gejala hidup, lampu indikatornya pun tidak nyala sama sekali. Kalau barang elektronik kawan-kawan itu mati total, yang pertama dicek dulu adalah kabelnya, apakah putus atau masih bagus. Yang kedua tentu saja bagian power supply, karena power supply itu menyediakan tegangan yang diperlukan oleh monitor ini. Sekarang saya coba buka dulu untuk monitornya ini. Untuk yang jenis ini, untuk casingnya tidak menggunakan baut, itu hanya berupa pengunci pada sisi-sisi casingnya. Nanti itu bisa kita congkel menggunakan benda yang tipis. Saya akan menggunakan cutter, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati, karena kalau kita tidak hati-hati bisa merusak bagian dalam atau bisa mengenai layarnya, monitornya ini. Setelah casingnya sudah semua dibuka, beginilah penampakan dari monitornya. Nah, ini full terbungkus oleh plat besi ya. Nah, nanti kita buka platnya ini, baru kita bisa lihat di mana letak power supply monitornya. Kemudian buka dengan hati-hati, karena ada fleksibel panel yang menuju ke tikon. Ini harus dilepaskan dulu dengan hati-hati agar tidak merusak dari fleksibel itu sendiri. Ya, untuk kabel fleksibelnya saya lepaskan. Ya, inilah power supply dari monitornya ini. Kita lepaskan dulu baut-bautnya untuk melakukan pengecekan lebih jauh terhadap power supply-nya. Sepertinya power supply-nya ini mengeluarkan 2 buah tegangan, karena di situ ada 2 buah atau 4 buah dioda yang masing-masing 2 buah itu di paralel. Coba kita lihat ada tegangan berapa saja yang dihasilkan oleh power supply-nya ini. Dari soket ini ada terbaca tegangan 5 volt. Jadi dari 2 dioda yang di paralel tegangan 5 volt, kemudian 2 dioda berikutnya ada tegangan 14,5. Saya cek dulu untuk power supply-nya apakah memang tidak ada tegangan yang keluar. Ya, saya gunakan skala DC. Saya cek dulu pada tegangan sekundernya.
Ya, di sini tidak ada tegangan, di sini juga tidak ada. Berarti untuk power supply ini tidak bisa menghasilkan tegangan sekunder. Saya cek lagi untuk tegangan pada primernya, apakah sampai ke elko B+ primer. Ya, ini tegangan B+ primernya sudah ada, berarti rangkaian penyearah arus AC-nya masih berfungsi dengan normal. Cuma tidak ada tegangan sekunder yang keluar dari power supply ini. Nah, ini bisa kita lihat pada elko B+, pada primer ada tegangan yang hadir di situ. Untuk memastikan komponen yang bermasalah, saya cek lagi pada primer PSO nya ini. Nah, ini untuk tegangan B+ primer pada elko diteruskan oleh beberapa buah resistor itu sampai ke IC, tidak ada yang rusak. Tegangan sampai ke IC, berarti komponen pendukungnya ini masih bagus. Coba saya cek lagi, ini menggunakan IC jenis STR atau apa. Saya coba lepaskan dulu untuk IC power supply-nya ini. Nah, inilah kawan untuk IC power supply-nya. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ternyata IC-nya ini sudah terlihat pecah. Nah, ini lihat, berarti IC ini yang menyebabkan power supply ini tidak bisa bekerja dengan normal. Saya lepaskan dulu untuk IC power supply-nya ini. Karena jenis IC tersebut di daerah saya sulit dicari, maka saya akan menggunakan gacun 5 kabel saja. Langkah pertama untuk pasang gacun adalah dengan memutus jalur pada primer untuk optocouplernya. Nanti pin 3 kita hubungkan ke ground. Ya, ini untuk pin 3 optocoupler sudah saya hubungkan ke ground. Saya ambil ke min elko 450 volt. Kemudian nanti yang pin 4 atau di sebelahnya itu kita hubungkan ke kabel putih daripada gacunnya. Nanti kita lakukan langkah demi langkah. Yang pertama saya pasang adalah kabel kuning. Kabel kuning dipasang pada ujung lilitan trafo. Maksudnya adalah kita urut dari B+ elko 300 volt ini menuju ke trafo. Kemudian ujung dari trafonya itu kita pasang kabel kuning. Nah, ini untuk trafonya ini ada beberapa kaki. Nanti mana yang terhubung itu kita bisa cek menggunakan ampermeter. Dan ujung daripada lilitan trafo 300 volt itu biasanya menuju ke IC, atau apabila menggunakan MOSFET itu menuju ke kaki tengah MOSFET atau drain. Nah, jadi di sini adalah ujung lilitan. Nah, jadi kita pasang kabel kuning di situ. Nah, kita urut jalurnya ketemu di situ. Dan bisa kita pasang ke bekas pin dari IC-nya tadi. Kemudian kabel hitam kita pasang ke min elko dari 300 volt. Kita ambil kita cari dulu untuk dimana posisinya. Ya, ini posisinya kita urut
bisa kita pakai di bekas pin IC-nya. Nah, di situ adalah jalur min elko. Jadi bisa kita pasang ke sana. Sekarang untuk kabel merah. Kabel merah ini adalah supply untuk gacunnya. Bisa dihubungkan pada tegangan 12 sampai 18 volt. Biasanya pada primer power supply itu ada elko. Nah, kita sambung ke elko situ saja. Nah, ini ada tegangan yang dihasilkan juga pada primernya ini melalui sebuah dioda menuju elko. Nah, itu biasanya tegangannya berkisar 12 sampai 18 volt. Jadi kita pasang kabel merah ke sana. Sedangkan untuk kabel hijau kita pasang ke elko B+ 300 volt atau tegangan 300 volt pada primer power supply. Kita cari dulu posisi yang pas, kita urut. Nah, ternyata di situ ada jumper berupa kawat yang berasal dari tegangan 300 volt. Jadi kita pasang ke situ. Yang terakhir adalah kabel putih. Kabel putih kita pasang ke pin 4 dari optocoupler. Nah, yang pin 3 tadi ke ground. Kemudian yang pin 4-nya kita pasang ke kabel putih. Langsung kita solder ke pin atau ke kaki optocouplernya saja. Kelima kabel gacun sudah terpasang. Kemudian setelah itu cek kembali apakah semua sudah terpasang dengan benar dan sudah berada pada posisi yang sesuai dengan kegunaannya. Nanti kalau ada kesalahan pasang itu bisa menyebabkan gacunnya ini rusak atau juga bisa menyebabkan bagian sekunder dari PSO ini ikut rusak. Jadi harus dicek dulu sebelum power supply-nya ini dites dihidupkan. Nah, di sini ada transistor atau IC 431. Nah, ini harus dicek lebih dahulu juga sebelum dites dihidupkan dan optocoupler. Jadi kalau ragu lebih baik kedua komponen ini diganti saja. Kemudian saya akan cek dulu tegangan power supply-nya, apakah power supply ini sudah bisa bekerja dengan normal. Ya, saya coba hidupkan. Kemudian saya ukur di sini ada, ya sudah ada tegangan 16 volt. Kemudian di sini sudah ada tegangan 5 volt. Ya, berarti power supply ini sudah bisa digunakan kembali. Sekarang setelah semuanya sudah saya pasang kembali,
saya coba hidupkan monitornya. Semoga masalahnya cuma hanya ada pada power supply-nya. Ya, monitornya bisa hidup kembali. Berarti untuk monitor ini hanya bermasalah pada bagian power supply-nya. Nah, inilah kawan-kawan sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan bagaimana cara memperbaiki monitor komputer yang mati total. Jadi untuk pemasangan gacun ini juga bisa digunakan pada TV LED ataupun pada peralatan elektronik yang lainnya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.